Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, berjumpa kembali dengan saya Dr. Yongki dalam acara Ruang Sehat. Nah, Ruang Sehat kali ini kita akan membahas tentang patah tulang wajah yang akan dibawakan oleh Dr. Aulia Ul Hakim, ya, spesialis bedah plastik, rekonstruksi, ya, dan estetik. Nah, selamat pagi. Assalamualaikum Dr. Aulia. Pagi, waalaikumsalam. Sehat selalu ya. Alhamdulillah. Ya. Oke, nih sebelum kita membahas tentang patah tulang wajah nih. Ya. Nah, sebetulnya kalau bedah plastik RE ya, rekonstruksi dan estetik itu sebetulnya ngoperasi apa aja sih dok? Mungkin bisa diceritakan dikit-dikit dok? Operasinya banyak sih dok. Banyak ya, sebetulnya banyak ya. Oke, kayak apa aja gitu? Kalau ortopedi mungkin organnya tulang, digestif, pencernaan. Kalau kita bedah plastik organnya semua kulit dok. Semua kulit. Kulit. Jadi iya, kulit tuh kita yang mengerjakan. Nah, gampangnya kan gitu. Judulnya patah tulang wajah tuh. Itu gimana? Nah, itu pemahaman orang itu kadang. Kan untuk kan kita soft tissue dan hard tissue. Nah, untuk wajah kita pegang hard tissue-nya juga karena kan wajah dibentuk dengan tulang wajah dan kulitnya. Gampangnya gitu dong. Iya. Tulang wajah dan kulitnya ya. Nah, kira-kira yang dioperasi apa aja nih misalnya kasus-kasusnya nih? Kasusnya kebetulan kita untuk tulang wajah kita ada kasus rekonstruksi dan estetik dok. Estetik ya? Estetik, betul. Itu? Kalau estetik mungkin orang-orang kan pengen jadi kayak orang Korea. Gimana itu? Kita biasanya kalau estetik itu merubah bentuk tulang wajah. Jadi kalau seumpama tulang pipinya terlalu tebal bisa kita kikis. Atau seumpama dagunya terlalu panjang kita bisa mundurkan atau kita majukan malahan. Kalau biasanya orang-orang dengan wajah yang bulat untuk mencapai wajahnya proporsional, biasanya dagunya kita turunkan sedikit, jadi wajahnya akan kelihatan lebih lonjong. Lebih lonjong gitu ya. Oke. Kalau tulang-tulang yang lain jarang ya. Kebanyakan memang untuk estetik wajah. Lebih ke wajah. Betul. Ya. Sampai termasuk kadang kayak kerutan apa, itu juga dikerjakan juga ya. Betul. Itu kalau untuk kerutan facelift dok. Facelift, oke. Nah, jadi kayak umur kita bisa mundur lagi lebih. Wah, menarik banget nih ya. Terus kalau untuk biayanya gimana tuh? Berarti tidak ditanggung BPJS ya? Kalau untuk estetik, semua tindakan estetik tidak ditanggung BPJS. Tapi untuk tindakan rekonstruksi bisa ditanggung BPJS. Rekonstruksi. Nah, ini menarik nih. Rekonstruksi ditanggung BPJS misalnya. Tapi amit-amit ya, jangan sampai lah gitu loh. Kita ada kasus kecelakaan gitu ya. Terus kecelakaan di patah tulang wajah. Terus dibalikinya itu ke aslinya atau lebih bagus gitu? Ini kan pertanyaan ini ya. Itu ada nggak dok mungkin selama ini terus? Dok, ini habis kecelakaan misalnya, terus ada pasien, terus dok saya dibagusin sekalian. Gimana tuh? Kalau rata-rata untuk pasien kecelakaan itu dia sembuh aja sudah alhamdulillah sekali dok. Jadi gitu. Biasanya rata-rata nggak pengen bertambah. Nggak macam-macam ya, nggak ada pertanyaan itu ya. Intinya kembali lagi seperti semula udah lumayan. Udah alhamdulillah ya. Tapi untuk target kita pada pasien kecelakaan kita harus capek anatominya dulu dok. Capek anatominya. Anatominya, jadi ketika dia ada patah tulang wajah, seumpama di sini patah tulang, berarti kan anatomi dari mata itu terganggu, patah jadi. Nah, karena anatominya terganggu, fungsinya juga terganggu dok. Jadi kalau di sini patah, berarti kan kedudukan mata nggak sama. Jadi dia nanti bisa diplopi, penglihatannya double. Nah, makanya target kita perbaiki anatominya. Setelah anatominya diperbaiki, fungsinya kembali. Gitu. Oke. Jadi memang ada rumus-rumusnya lah ya. Betul, ya. Bersyukur nih udah bisa kembali ini ya, gitu. Karena kan ini ya. Jadi saya baca juga untuk kasus-kasus patah tulang wajah itu banyak sekali terjadi karena KLL tadi ya, kecelakaan lalu lintas ya. Itu sampai berapa persen itu? Hampir semua patah tulang itu penyebabnya karena kecelakaan lalu lintas sih dok. Itu rata-rata karena itu ya, trauma tadi ya. Trauma lalu lintas. Beberapa kadang ada yang saya pernah dapat kasus tukang tambal ban terkena ledakan ban. Di wajahnya kena peleknya hancur. Itu pernah juga. Hancur? Iya. Berapa persen itu? Baru berapa persen ya dok? Saya cukup banyak. Cukup parah. Rahang bawah sama rahang atasnya sudah hilang. Jadinya untuk rahang bawah kita bentuk dari tulang kaki. Kita ambilkan tulang kaki, kita bentuk untuk rahang bawahnya. Itu dulu waktu di Surabaya. Gitu, seperti kasusnya ya. Oke, itu paling berat termasuk paling ya, berat, termasuk yang berat ya. Iya. Jadi hilang gitu ya. Hilang. Tapi alhamdulillah berhasil. Berhasil untuk mencapai targetnya dia anatomi fungsi menyamakan bisa. Bisa Masya Allah ya, ini semua karena Allah ya. Jadi memang bisa mendekati sempurna ya, mendekati sempurna. Tapi tentunya apapun itu ya tetap pemirsa harus hati-hati juga lah ya, gitu. Tetap safety, apalagi tambal ban atau yang tukang las-las, tukang cat dan sebagainya mungkin ya. Banyak benda-benda berat ya.
Oke, kalau untuk patah tulang ya sebetulnya kalau yang ringan nih, tadi kan yang berat nih. Iya. Nah kalau yang ringan sebetulnya sih bisa sembuh sendiri nggak? Eh, Atau memang se- harus ada tindakan operasi? Sebenarnya untuk patah tulang itu dia bisa sembuh, tapi sembuhnya apakah dia dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang normal atau tidak? Iya, iya. Memang beberapa kasus itu patah tulang wajah tidak perlu dioperasi, bisa konservatif. Gitu. Banyak apa nggak tuh kasusnya tuh yang tidak harus dioperasi? Kurang banyak sih dok. Kurang banyak. ya? Iya, Rata-rata jadi ya, lebih emang parah rata-rata gitu ya. harus dioperasi. Oke, oke. Gitu. Paling kalau untuk yang tanpa operasi mungkin yang tulang-tulang yang tidak mengganggu fungsi dari mata atau fungsi dari makan itu kalau pasiennya tidak mengendaki operasi bisa konservatif. Oke, oke, oke. Gitu. Jadi harus segera mungkin ya diperiksa oleh dokter ya, dan juga kan banyak juga yang ke alternatif. Nah itu gimana Ya. tuh yang ke alternatif tuh? Nah, alternatif untuk wajah itu saya pernah dapat kasusnya itu malah jadi semakin jelek, Dok. Jadi untuk penyembuhan tulang wajah itu kan cuma 4 sampai 6 minggu. Kalau telat dia sudah sembuh dalam posisi yang jelek. Jadi untuk mengembalikan fungsi dan anatominya akan susah sekali daripada dibandingkan ketika dia setelah terjadi kecelakaan langsung ditangani. Kalau direkonstruksi ulang katakanlah gitu susah ya, tetap susah ya. Susah, Dok. Kita harus patahkan ulang dan belum tentu panjangnya tulang itu akan sama. Gitu. Baik. Jadi kalau ke dokter Aulia nih ya, itu kira-kira kasusnya apa saja nih orang-orang nih harus ke panjenengan? Sebaiknya semua kasus patah tulang wajah sih, Dok. Patah tulang wajah, oke. Lainnya apa lagi nih? Lainnya wah, banyak, inputnya Dok. nih. Kadang-kadang kita mikir, Untuk mana bedah ya? plastik ya, Dok. Luka bakar. Luka bakar. Luka bakar oke. banyak juga, Dok. Banyak juga. Terus apa lagi, Dok? Terus kemudian the gloving, open the gloving, luka luas, luka terbuka luas ya. Oke. Itu banyak juga. Yang lain lagi Terus tadi facelift ya. Iya, Pemasangan untuk wajah tindakan- termasuk juga ya. ya estetik. Rekonstruksi ya tadi estetik ya. Kalau estetik Lain-lainnya banyak lagi, juga. Dok. Apa lagi, Dok? Kalau untuk kasus rekonstruksi biasanya kita hand itu juga. Jadi untuk bedah plastik itu ada divisinya kraniofacial. Kraniofacial itu untuk wajah. Oke. Kemudian burn, luka bakar. Luka bakar. Mikro itu untuk hand and micro. Jadi Iya. mungkin keras injury atau kecelakaan yang tangan. Bahkan dulu kita pernah kasus menyambung tangan, jari-jari yang putus itu kita juga pernah dulu di Surabaya. Oke. Gitu. Terus untuk yang kasus-kasus yang lain umum, yaitu tadi luka luas tadi. Terus untuk genitalia eksterna itu seperti hipospadi, epispadi itu kita juga mengerjakan. Gitu ya. Sek ambigu, ya. Oke. Banyak sebenarnya ada. Banyak ya, banyak Ruang sekali hukumnya ya. banyak. Ini harus di ini kan ya, di apa istilahnya dikampanyekan ya, diceritakan lah. Iya. Orang harus tahu juga bahwa saya harus ke bedah plastik ini ya. Karena mungkin selama ini taunya mungkin hanya estetik wajah, Betul. atau mungkin luka bakar ya Iya. kaitannya. Yang lain-lain kan juga banyak Banyak. ya, Dokter Iya. Aulia ya. Oke, karena waktu nih Dok nih, karena Iya. sudah dan mungkin dari Dokter Aulia nih ada pesan-pesan ke teman-teman nih dimanapun. Pesan sebaik. Iya. Nanti bisa merujuk ke Dokter Aulia dengan syarat apa barangkali Oh, melalui iya. BPJS. Ya. Pesannya apa ya, Dok? Kalau sebaiknya sih Jangan sebenarnya pesan bakso. Oke. kalau untuk biasa ya, Dok, untuk Iya, kasus-kasus kita kecelakaan itu sebaiknya segera dirujuk minimal setelah ABCDE-nya aman, secure. Kalau memang di vaskes tersebut tidak mampu mengerjakan, sebaiknya jangan ditunda, Iya, langsung dirujuk ke vaskes yang lebih mampu. Lebih mampu ya dengan atasnya. Pokoknya kasus-kasus tadi nih kayak luka bakar, rekonstruksi, estetik tadi ya. Iya, betul. Kecantikan lah bahasanya Iya. gitu ya. bahasanya. Atau tadi juga ada ya masalah yang Hand, divisi iya, hand hand juga itu, ya, iya. untuk baik juga tadi kasus tulang patah wajah, tulang di wajah yang patah Wajah, tadi ya betul. untuk perbaikan juganya. Oke, saya kira informasi yang tadi mudah-mudahan bermanfaat ya, dan yang mungkin masih belum tahu nih, aku harus kemana nih? Nah, tadi kan udah jelasin nih ya untuk dokter bedah plastik ya, rekonstruksi akan bisa melakukan apa saja ya. Oke, jangan ragu-ragu untuk ke Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa kembali di ruang sehat selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.